Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Qamar Syabani, NIM 18032111000015. Kali ini di sini saya akan menjawab soal UTS ekonomi produksi pertanian, yaitu fungsi produksi Cobb Douglas Frontier Stochastic. Ya, ini adalah pengaruh benih, tenaga kerja, pupuk kandang, pupuk fosfat terhadap produksi jagung. Terdapat 120 data responden di mana terdapat variabel produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Selanjutnya adalah the final MLA estimate, di mana T tabel sama dengan 1,98 atau 5% sama dengan 0,05, di mana beta 0 yaitu adalah variabel Y produksi jagung, dan beta 1 variabel X1 benih, beta 2 variabel X2 tenaga kerja, dan beta 3 variabel X3 yaitu pupuk kandang, dan terakhir beta 4 variabel X4 yaitu pupuk fosfat. Berdasarkan nilai koefisien dilihat bagaimana pengaruh X terhadap Y, apakah negatif atau positif. Dari data ini dapat dilihat bahwa beta 2 X2 tenaga kerja dan beta 4 X4 pupuk fosfat memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel Y produksi jagung. Untuk beta 1 X1 yaitu benih dan beta 3 X3 pupuk kandang memiliki pengaruh negatif terhadap variabel Y produksi jagung. Pada beta 1 diketahui bahwa T rasio sama dengan min 0,74 kurang dari T tabel 1,98, yakni bahwa X1 benih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y yaitu produksi jagung. Pada beta 2 diketahui bahwa T rasio yaitu 2,39 lebih besar dari T tabel yaitu 1,98, yakni bahwa X2 tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Y produksi jagung. Jadi jika ditingkatkan 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,25%. Pada beta 3 diketahui bahwa nilai T rasio yaitu min 2,30 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,98, yakni bahwa X1 pupuk kandang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y yaitu produksi jagung. Pada beta 4 diketahui bahwa nilai T rasio 3,62 lebih besar dari T tabel yaitu 1,98, yakni bahwa X1 pupuk fosfat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y produksi jagung. Jika ditingkatkan 1%, maka hasil outputnya akan meningkat sebesar 0,45%. Dilihat dari gamma bahwa 80,57% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 19,43% disebabkan karena adanya risiko sehingga model ini cocok dengan data. Selanjutnya adalah estimasi persamaan fungsi produksi Cobb Douglas Frontier Stochastic. Berikut adalah datanya dengan rumus ln Q sama dengan alfa plus beta 1, ln B plus beta 2, ln T plus beta 3, ln PK plus beta 4, ln PP plus V1 VI min UI, yaitu ln Q sama dengan 2,47 min 0,78 ln B plus 0,26 ln T min 0,36 ln PK plus 0,46 ln PP plus VI min UI, di mana A sama dengan 2,47, Q sama dengan produksi jagung, B sama dengan benih, T tenaga kerja, PK adalah pupuk kandang,
PP sama dengan pupuk fosfat, VI sama dengan faktor eksternal, dan UI adalah faktor internal. Di sini variabel dan konstanta pupuk fosfat nilai parameternya yaitu 0,449 dengan T hitung 0,361 dan sifatnya inelastis. Untuk variabel pupuk kandang nilai parameternya min 0,320 dengan T hitung min 0,230 dan dengan sifat inelastis. Untuk variabel dan konstanta pada tenaga kerja nilai parameternya 0,224 dengan T hitung 0,239 dengan sifat yaitu inelastis. Selanjutnya adalah variabel dan konstanta pada tenaga kerja dengan nilai parameter 0,224. Yang selanjutnya adalah variabel dan konstanta pada benih dengan nilai parameter yaitu 0,763, T hitung 0,739 dengan sifat inelastis. Dan yang terakhir adalah variabel dan konstanta pada produksi jagung dengan nilai parameter 0,471 dengan T hitung sebesar 0,544 dengan sifat inelastis. Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka diperoleh model fungsi produksi Job Douglas Frontier stokastik sebagai berikut. Berikut ini adalah interpretasinya. Apabila variabel independen, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 0,471%. Selanjutnya adalah besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar min 0,763. Artinya apabila jumlah benih naik 1%, maka jumlah output akan turun sebesar 0,763%. Besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,224. Artinya apabila jumlah tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output akan naik sebesar 0,224%. Selanjutnya besarnya koefisien regresi variabel pupuk kandang sebesar 0,320. Artinya apabila jumlah pupuk kandang naik 1%, maka jumlah output akan turun sebesar 0,320%. Selanjutnya adalah besarnya koefisien regresi variabel pupuk fosfat sebesar 0,449%. 0,449 artinya apabila jumlah pupuk fosfat naik sebesar 1%, maka jumlah output akan naik sebesar 0,449%. Selanjutnya adalah nilai LR test dengan diperoleh hipotesis yaitu H0 pada lokasi penelitian tidak ada inefisiensi dan H1 pada lokasi penelitian terdapat inefisiensi dengan kode Palm sebesar 2,706,5% yaitu 0,05 sehingga nilai RR lebih besar dari kode Palm yaitu sebesar 5,13 lebih besar dari 2,706. Jadi dalam analisis ini menolak H0 menerima H1 artinya bahwa dalam penelitian ini terdapat inefisiensi. Berikut ini adalah hasil efisiensi teknis. Berdasarkan hasil output software Frontier diketahui bahwa sebanyak 8 petani memiliki nilai technical efficiency estimate lebih besar dari 0,8 dan sisanya 48 petani kurang dari 0,8 artinya bahwa 8 petani di lokasi penelitian telah melakukan produksi yang efisien secara teknis dan sebanyak 112 petani belum melakukan produksi yang efisien secara teknis. Jadi dengan hasil mean efisiensi 0,548 kurang dari 0,8 maka dapat diketahui bahwa petani masih belum efisien dalam melakukan kegiatan produksi teknis. Ya, cukup seperti itu dari saya, pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.